Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya baru selesai jualan bubur jam 9 dapat 140.000, donatnya dapat 20.000. Alhamdulillah. Dan saya ingin komentari, sayang kalau nggak saya komentari bacaan saya, atau waktu jam 2 tadi saya lihat podcastnya Richard Lee ya, yang mu'alaf itu wawancara Zakir Naik yang pertama yang di apartemennya di Malaysia ya, jam 2 belum sampai selesai, bangun jam 1 tadi ya, 1 malam, nggak sampai selesai, tapi ada poin-poin yang menarik ya, karena dibagi-bagi masak bubur mulai jam 3:30, sholat tahajud 11 rakaat, terus lihat podcastnya Zakir Naik itu, jadi dibagi-bagi. Tapi ada poin penting di situ. Saya baru tahu kalau Zakir Naik itu murid dari Syekh Ahmad Didat, itu memberikan satu pesan kepada anaknya, itu siapa, Farid apa siapa gitu, saya lupa, yang baru mulai bisnis, supaya minimal berinfak, melakukan satu charity ya, sedekah itu minimal 51% dari keuntungan perusahaan itu. Kalau dia sendiri lebih besar dari anaknya, kata Zakir Naik. Dan dia kemudian menceritakan soal gaya hidup khulafaur rasyidun yang sederhana, tapi charity-nya itu luar biasa. Seperti Rasulullah minta sahabatnya untuk melakukan kontribusi terhadap proyek dakwah jihad itu kemudian Umar bin Khattab menyedekahkan 50% dari kekayaannya. Waktu ditanya untuk apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, aku tinggalkan 50% ya, kata Umar bin Khattab. Tapi sebenarnya yang pernah saya dengar itu, Abu Bakar tidak bisa dikalahkan ya oleh Umar, karena Abu Bakar itu menyedekahkan 100% ya untuk proyek dakwah, proyek jihad itu. Waktu ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu kalau 100% kamu sedekahkan? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan Allah, aku tinggalkan keluargaku adalah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Kata Umar, itu saya tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam charity, dalam donasi, dalam sedekah, infak, dalam proyek dakwah. Ini tidak diceritakan oleh Zakir Naik, tapi yang diceritakan oleh Zakir Naik itu soal Umar bin Khattab yang 50%. Dan ada tambahan, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah 50%, kata Abu Bakar, yang tidak pernah saya dengar kecuali dari celah-celah bibir Zakir Naik malam tadi. Itu yang pertama ya, soal rahasia dibalik gaya hidup Zakir Naik yang punya daya infak itu lebih besar daripada 51% yang diusulkan ke anaknya. Sementara kalau Hakim dulu pernah saya dengar dia 20% ya, 20%. Dan saya tidak mendengar lagi ada ungkapan secara nyata dari dai-dai kita tentang sedekah mereka. Kalau Yusuf Mansur, dia sedekah jor-joran, tapi nanti dibalas 10 kali lipat dalam bentuk cash di dunia katanya. Dan itu justru terbalik ya. Kita tidak mendengar Yusuf Mansur itu justru sedekah uang yang dia sedekahkan itu, tapi dia meminta sedekah dari orang lain untuk dirinya. Itu yang sementara kalau Zakir Naik itu dia tidak mengambil sepeser pun dari dakwah, itu semua dibiayai oleh dirinya sendiri karena dia punya 9 atau 10 bisnis ya. Dan dia tidak mengambil upah dari dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Yang dia harapkan bukan uang dari dakwah itu, tetapi adalah high level, bahasa Inggrisnya itu
high level reward yang lebih tinggi, yaitu pahala. Ya, jadi tidak berbasiskan amplop, dakwah itu tidak berbasiskan uang, tapi dakwah itu free, gratis. Itu poin pertama dari Zakir Naik ya. Kalau saya tidak salah tangkap, kalau ingin lebih puas secara intelektual, dengarkan sendiri wawancara Richard Lee yang mu'alaf itu, dokter itu, dengan dokter Zakir Naik yang sangat menarik ya, di channelnya Richard Lee ya, yang sudah ditonton 4,3 juta viewers 3 minggu yang lalu. Saya sudah dengar pertama, tapi waktu itu saya nggak terlalu tertarik. Tapi tiba-tiba tadi malam itu ada di beranda, waktu saya mau ngaji Quran. Saya sudah ngaji Quran juz 1 sebenarnya, harusnya juz 2 ya. Hari ini tanggal 2 Juni. Itu yang pertama ya, soal charity ya. Bahwa dia akan keliling dakwah, yaitu kota Surakarta, kota Malang, Bandung, Jakarta, dan semuanya itu tidak dijual tiketnya, free semua biaya itu. Itu yang menarik. Sementara kalau dai kita itu terkenal dengan ada sebagian dai amplop dan memasang tarif tinggi. Masih level dakwanya masih level rendah ya, dibanding Zakir Naik yang sudah justru membiayai dakwahnya sendiri dari bisnisnya sendiri. Sementara gaya hidupnya sendiri sangat sederhana. Beda dengan beberapa ustadz kita yang gaya hidupnya malah mewah. Dia melakukan flexing terhadap rumahnya yang mewah dan tarifnya yang tinggi dan jamaahnya yang luar biasa. Sementara Zakir Naik itu kan dai internasional ya. Iya. Oh iya. Lagi rekaman. Nah, sementara dia hidup di apartemen di Malaysia, katanya 3 bulan di situ, itu cukup dengan $500, dan ini membuat terkejut si Richard Lee ya. Dia hitung cepat, $500 itu $7,5 juta rupiah ya. 1 bulan hidup untuk dia dengan istrinya, dengan keluarganya. Padahal dia orang kaya raya karena bisnisnya itu luar biasa. Dia punya 6 saluran stasiun TV pakai satelit ya, untuk menjangkau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Urdu, termasuk pengikutnya puluhan juta di Facebook katanya. Jadi benar-benar dia dakwahnya pakai multimedia ya. Pakai multimedia, sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbatas pada surat menyurat, kemudian ngirim utusan dengan surat dan pakai kuda atau pakai unta, dan juga pakai jalan kaki masuk ke pasar-pasar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara yang dilakukan oleh Zakir Naik, sebagaimana perkembangan zaman teknologi yang luar biasa ini, dia memakai Facebook, memakai YouTube ya, kemudian mau pakai TV satelit dan lain-lain. Dan dia punya tim juga, timnya untuk menggerakkan dakwah itu ke seluruh dunia. Dan dia membuka perdebatan-perdebatan, membandingkan antara kitab suci Islam dengan kitab suci Upanishad dari Hindu, kitab suci Bible dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik dari Zakir Naik, selain charity-nya yang tinggi, donasinya yang tinggi, infaknya, sedekahnya yang luar biasa, dan juga hidupnya yang sederhana, yang tidak melakukan flexing ya, ikuti cara hidup Rasulullah, dan juga tidak mengambil uang serupiah pun, 1 sen pun kata istilahnya dia dari dakwah. Justru dia membiayai dakwahnya sendiri. Yang berikutnya yang menarik dari Zakir Naik adalah tadi ya, lali aku rek. Jadi Zakir Naik ya, ini lali aku, maklum usia 64 ya, sebentar lagi saya usia 64. Tapi kita lihat nanti. Soal sholat ya. Ini yang kedua yang penting, yang sudah dimuat di video tadi pagi jam 3 saya bikin beberapa menit soal sholat. Dia kuat ya sholat, hidupnya hanya untuk sholat dan dakwah ya. Dia sholatnya itu menghabiskan waktu sekitar 5,5 jam. Hitungannya agak masuk akal ya. Kalau Rasulullah itu kan bangun jam 1 sampai subuh ya. Zakir Naik itu
menghabiskan waktu sholat tahajud itu 11 rakaat. Itu kemungkinan dia bangun jam 1. Saya juga bangun jam 1 tadi. Tapi tentu nggak sholat terus menerus. Quran saya juga nggak panjang-panjang. Tapi Zakir Naik tampaknya dia bisa lebih banyak hafalannya, atau dia penghafal Quran, saya nggak tahu. Dan dia menghabiskan waktu tahajudnya 2 jam katanya. Kemungkinan 2 jam itu 11 rakaat ya. 2 jam. Sementara untuk sholat 5 waktu di masjid, dia selalu 5 kali ke masjid, itu setiap sholat 40 menit. Dan dia kali 5 200 menit. 200 menit itu berarti dibagi 60, berarti 3 jam 20 menit. Terus duhanya kata Zakir Naik, dia melakukan duha itu 20 menit. Jadi 3 jam 40 menit. 3 jam 40 menit ditambah 2 jam 2 jam tahajud, jadi 4 jam 40 menit. 4 jam, ya betul, berarti 4 jam 40 menit. Terus apalagi tadi itu ya, saya kira saya lupa menghitungnya, tapi dia bilang 5,5 jam ya. 5,5 jam, sebenarnya tidurnya 3,5 jam. Dan 2 jam untuk keluarga, dan selebihnya 12 jam itu untuk dakwah. Satu manajemen waktu yang efektif ya, dan dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk dakwah, untuk membesarkan nama Allah, untuk memanggil orang ke jalan Allah. Itulah Zakir Naik yang akan berkeliling ke Indonesia ya, disponsori oleh siapa yang orang pendeta yang masuk Islam, orang Kristen yang masuk Islam itu Tan siapa sorry, saya sering lihat podcastnya, dia suka masukkan Islam ya, orang-orang Chinese itu yang dia masuk Islam, yang punya YouTube itu siapa sih, Tan Dondi Tan siapa sih, maaf ya, dia ini salah satu sponsor yang tampaknya peran orang kaya yang baru mu'alaf, yaitu Richard Lee, juga tampaknya itu sangat berperan besar dalam terselenggaranya acara Zakir Naik bulan Juli ini untuk keliling Indonesia ya, ke Bandung, Jakarta, Surakarta, Malang, Jogja kok nggak jadi ya. Dan ini satu demonstrasi dakwah yang luar biasa seorang dai internasional. Itu betul-betul bisa mengubah jalannya sejarah hanya dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pola hidupnya sendiri sangat sederhana, dan dia menghabiskan waktu untuk bersujud menyembah Allah ya, terutama kebiasaannya sholat tahajud 11 rakaat, dan kemudian 5 waktu itu wudhu, jalan, dan di masjid itu menghabiskan waktu sekitar 5,5 jam ya. Dia hitung ya, termasuk sholat duha. Sholat duha kalau 20 menit itu mungkin nggak sampai 8 ya, atau mungkin 8 ya. Luar biasa ya kekuatan ibadah ya. Allahumma berilah kekuatan fi ibadatik ya, berilah kekuatan di dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu sekedar catatan yang mungkin nggak sistematis, tapi setidak-tidaknya saya ingin memberikan kontribusi terhadap kehadiran Zakir Naik di Indonesia dengan cara yang sangat sederhana, yaitu merespon wawancara Zakir Naik dengan Richard di wawancara yang pertama, dan yang kedua wawancara dia di apartemennya sudah di Jakarta ya. Saya juga melihat yaitu 6 pertanyaan sulit ya. Mengapa, misalnya pertanyaan dari Richard Lee, mengapa ya, mengingatkan kita kepada jawaban, saya kira mengingatkan kita pada jawaban orang yang bertanya dan dijawab oleh Muhammad Abduh ya. Kenapa ada orang Islam ya kan, ada orang non muslim tapi akhlaknya jauh lebih baik daripada muslim, gitu katanya. Itu sebenarnya pertanyaan nggak terlalu sulit, karena dijawab oleh, dan itu jawab pertanyaan yang klasik. Jadi jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin, jawaban Muhammad Abduh dulu.
Jadi keindahan Islam itu ditutup oleh kelakuan orang Islam sendiri. Jadi kalau ingin melihat Islam itu jangan melihat kelakuan orangnya. Islam yang ada yang suka minum, ada yang suka mabuk, tapi lihatlah ajaran Islam. Jadi Islam bandingkanlah dengan Upanishad, Islam bandingkanlah dengan Bible, Al-Quran maksudnya. Tapi jangan menilai Islam, jangan menilai ajaran Islam itu dengan kelakuan orang Islam sendiri. Ini kan jawaban Zakir Naik itu sama dengan jawaban jawaban Muhammad Abduh yang baru pulang di Eropa. Seorang Islam ada di sana karena lebih tertib, lebih bersih dan lain-lain. Jadi Islam sendiri yang mengajarkan kebersihan dan ketertiban dan keindahan itu ditutup oleh perilaku umat Islam yang sebagian jorok dan tidak mencerminkan ajaran Islam. Makanya muncullah ucapan yang terkenal dalam sejarah dunia Islam, ucapan Muhammad Abduh murid dari Jamaluddin Al-Afghani mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu mahjubun, ditutup oleh buruknya kelakuan orang-orang Islam itu sendiri. Jadi Muhammad Abduh juga mengatakan kalau ingin melihat Islam itu, ingin mengenal Islam, ingin meneliti Islam itu jangan melihat kelakuan orang Islam tapi lihatlah ajaran Islam itu sendiri. Jadi jangan kelakuan umat Islam jangan jadi ukuran, tapi yang jadi ukuran kata Zakir Naik adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Bacarilah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini acara makan apa ulang tahun ini? Makan ya Pak Ustadz, madang-madang katanya begitu. Ya udah dulu ya, saya mau tidur ngantuk ini, bangun jam 1 sekarang udah jam 10 ya. Nanti jam sekitar habis lohor saya jualan lagi di kantor pusat Ojol Lima di Kampung Jati, di jualan donat mie ayam dan donat mie ayam dan bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sombron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.